Selamat datang kembali di acara pemilihan atau mungkin juga debat pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua 2020. Kita sudah sampai di segmen yang kelima, di mana segmen ini masing-masing pasangan calon akan saling bertanya, dijawab dan kemudian ditanggapi kembali oleh penanya. Tapi sebelumnya, untuk meningkatkan rasa semangat kita di siang hari ini, saya ingin mendengarkan yel-yel terlebih dahulu. Sudah siap ini pasangan calon masing-masing? 1, 2, dan 3 siap? Siap. Oke, sekarang saya mau dengar yel-yel dari pasangan calon nomor urut 1. Nomor urut, menang. Nomor urut, menang. Nomor berapa? Menang. Nomor 1. Nomor berapa? Nomor 1. Nomor berapa? Nomor 1. Lama kali. Tepuk tangan yang meriah. Waduh. Sekarang saya mau dengar yel-yel dari pasangan calon nomor urut 2. Kiai, menang. Menang. Makmur. Apa itu? Bupati. Apa Tobi? Wakil. Tanggal 9 September. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Sekarang saya mau dengar yel-yel dari pasangan calon nomor urut 3. Silakan. Berdiri. Terbaik! 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 Terima kasih. Luar biasa, penuh ini ruangannya. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan juga tim sukses sudah hadir di sini. Oke, kita masuk di segmen yang kelima. Bapak-bapak, di segmen yang kelima ini merupakan segmen di mana merupakan segmen berdebat, tapi dalam tataran adu argumentasi positif. Waktu ya bertanya selama 1,5 menit, penunjuk ada di depan. Waktu menjawab 2 menit. Waktu ditanggapi oleh penanya 1,5 menit. Jelas ya? Bertanya 1,5, dijawab 2 menit, ditanggapi lagi oleh penanya 1,5. Boleh diwakilkan. Calon bupati atau wakil bupati nanti akan memaksimalkan waktu yang diberikan. Dan di segmen kelima ini yang pertama kali saya persilahkan untuk bertanya adalah pasangan calon nomor urut 2. Yang saya persilahkan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Sekarang saya persilahkan pasangan calon nomor urut 2 bertanya ke pasangan calon nomor urut 1. Paslon 2 waktu bertanya selama 1,5 menit. Kita keluarkan dulu waktunya 1,5 menit. Baik, sebentar. Sudah siap pertanyaannya? Sudah siap. Baik. Dimulai dari sekarang. Baik, pertanyaan kami sederhana saja. Kami lihat data 2 tahun terakhir ini PAD Saburai Jua menurun. Dan juga angka-angka kemiskinan meningkat. Pertanyaannya adalah, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal kita kaitkan dengan anggaran yang masuk ke Saburai Jua cukup tiap tahun cukup meningkat. Seharusnya kan dia harus searah dengan itu, ya. Kami mohon penjelasan dari paket. Ditambahkan boleh, masih ada 59 detik pertanyaannya. Saya ingin tambahkan bahwa sesuai dengan DAK atau DUU Kabupaten Saburai Jua, sana Bapak hanya minta dana untuk jalan raya 17 miliar, pendidikan 11 miliar, kemudian kesehatan 11 miliar, jadi totalnya 39 miliar. Sedangkan Bapak tahu bahwa masyarakat Saburai Jua ini butuh air bersih. Kenapa Bapak tidak meminta dana untuk air bersih supaya masyarakat Saburai Jua bisa menikmati air bersih, tidak susah terus? Karena tadi sudah dikatakan bahwa curah hujan di Saburai Jua ini hanya 1 bulan atau paling lama 2 bulan. Tapi kenapa tidak minta dana untuk air bersih? Terima kasih. Baik, waktu bertanya habis. Paslon 1 menjawab pertanyaan tersebut, waktu Anda 2 menit, sudah siap? Baik, dimulai dari sekarang. Pertanyaan pertama tentang daftar 2 tahun terakhir, bahwa pekerjaan-pekerjaan, ya? Oh, PAD.
PAD menurun, kemudian angka kemiskinan. Perlu diketahui bahwa 2 tahun terakhir itu saya memimpin Sabure Jua. Saya memimpin Sabure Jua itu mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Namun sebelum itu saya mendapat tugas PLT Bupati mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Dalam tahun 2017 sampai 2019 ini persoalan terjadi bukan saja persoalan hukum terhadap bupati definitif, tetapi juga menjadi persoalan bagi pegawai yang ada di Sabure Jua. Semua pada ketakutan untuk melaksanakan tugas. Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan pada tahun-tahun itu mengalami kemendekan dalam perencanaan, dalam pelelangan dan lain sebagainya. Ini yang mengakibatkan dalam perumusan pendapatan asli daerah oleh Badan Keuangan Daerah itu mengalami pengaruh. Penyusunannya sedemikian, tetapi pada waktu pelaksanaan itu terpengaruh dengan tidak terjadinya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada pada saat itu. Kemudian angka kemiskinan pada saat itu sebenarnya angka kemiskinan penduduk miskin itu sebenarnya menurun kalau kita baca secara jeli. Ya, pada tahun 2017 itu 31,07% penduduk miskin, sementara 2018 dia turun menjadi 30,83% dan 2019 turun menjadi 30,52%. Kalau kita jeli pandai untuk melihat itu pasti tidak akan mengatakan demikian. Setiap daerah pasti memiliki angka-angka kemiskinan, tetapi untuk Sabure Jua ini untuk penurunan angka kemiskinan itu terjadi sekian persen. Baik, terima kasih Paslon 1. Sekarang Paslon 2 akan menanggapi jawaban tadi. Waktu Anda 1,5 menit. Terima kasih. Tadi dikatakan PAD itu turun karena baru menjabat 1,5 tahun. Jadi selama ini 10 tahun itu Bapak sebagai apa? Tahu kami bahwa Bapak sebagai wakil saat itu wakil Bupati sampai saat ini juga. Tapi setelah Martin Deratobe ditangkap jadi tahanan, makanya Bapak jadi Bupati definitif. Jadi kesalahannya di mana? Mengapa PAD turun terus? Kalau mengatakan bilang itu karena masyarakat takut, berarti masyarakat kalau pegawai takut untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu untuk meningkatkan PAD, berarti orang-orang tersebut bisa terlibat korupsi, makanya mereka takut. Kalau mereka benar, tidak ada takut, jalan terus. PAD harus ditingkatkan. Kemudian tentang masyarakat, tentang miskin, bahwa masyarakat miskin itu sesuai dengan data Biro Statistik. Bukan kami dapat data statistik bahwa 28.000 KK naik menjadi 31%, yaitu hampir 30.000 KK masyarakat Sabure Jua miskin. Itu yang akan kita minta. Kenapa itu tetap miskin terus? Ditambahkan, mau dihabiskan waktunya? Masih ada 14 detik. Ya, saya kira PLT atau definitif sama saja tugasnya Pak. Ya toh, jangan. Baik. 4. Ya, jangan berlindung di balik itu. PLT waktu habis. Iya. Baik, tidak ada ditanggapi karena bukan itu mekanismenya. Sudah cukup. Ini memang momennya 2. Sekarang 2 akan bertanya ketiga. Waktu Anda bertanya ke Paslon 3 1,5 menit. Sudah siap? Split dipersiapkan. Paslon 2 bertanya ke Paslon 3. Waktu Anda bertanya 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, dari visi misi dari paket TRPHG kami melihat bahwa ke depan mereka mau bangun industri di Sabure Jua. Ada industri pabrik karung, ada industri ikan kaleng dan lain-lain. Yang kami tanyakan itu sumber dananya dari mana Bapak TRP? Kalau dari DAU misalnya, saya kira ini menggerus uangnya orang miskin ini. Sementara kita masih butuh untuk bidang kesehatan, pendidikan, rumah air bersih dan lain-lain ya. Mungkin ada strategi lain di luar DAU yang akan ditempuh oleh paket TRPHG untuk membangun pabrik-pabrik yang ada di sini seperti rencana tadi itu. Ya. Mau ditambahkan? Masih ada 49. Saya tambahkan sedikit, yaitu salah satunya katanya dibuat pabrik ikan kaleng. Pertanyaannya, listrik dari mana? Kemudian kaleng produksi di mana? Lalu hasil ikan kaleng jualannya di mana? Lalu harga
cost yang akan dibutuhkan untuk bangun pabrik itu bagaimana? Bagaimana cara perhitungan break even point yang akan dilakukan oleh paket nomor 3 sehingga masyarakat bisa menikmati hasil dari pabrik ikan kaleng itu tersebut. Karena kalau tidak, pabrik-pabrik ini akan mangkrak seperti caranya urus air kemasan. Ya, itu sudah terjadi. Bagi waktu habis. Ya, sekarang paslon 3 menjawab, sudah siap? Waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih Paslon 2 dan Mbak Caca. Selamat siang. Dasar kami berpikir untuk bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi adalah PAD. Jadi kalau pertanyaannya, mengapa paket TPHG justru mendorong industri-industri? Karena ketika kami ingin untuk melakukan percepatan pemerataan ekonomi, maka yang dilakukan adalah mendorong industri di bidang manufaktur. Jadi ada pertanian, ada kemaritiman, dan juga industri manufaktur. Saya pikir pasti akan menjadi pertanyaan besar memang di paket nomor 2, karena saya tidak melihat dalam visi misi Bapak mereka sejauh mana getol atau kemauan untuk mendorong pendapatan daerah ini dari sektor-sektor industri. Sehingga mungkin juga tidak terbayangkan kalau membangun pabrik sebesar pabrik ikan kaleng yang saya akan bangun di Sabure Jua, yang dia akan justru menjadi efek domino terhadap menumbuhkan lapangan pekerjaan buat seluruh rakyat Sabu. Dan itu sangat tergantung apabila sejauh mana seorang bupati mampu menjual produk-produk yang harus dihasilkan dari daerahnya. Makanya di mana-mana saya sudah ngomong, saya tidak akan mampu dan saya tidak akan malu kalau dibilang sebagai seorang bupati yang menjual ikan di mana-mana. Asal rakyat saya dapat pekerjaan di Sabure Jua. Saya harus bisa memastikan bahwa ketika saya tidur mereka dapat pekerjaan. Kenapa? Ketika pabrik itu ada, maka efek domino seluruh rakyat akan mensuplai bumbu-bumbu yang harus dibutuhkan oleh daerah itu. Paket nomor 2 mungkin bayangkan, ketika pabrik itu berdiri, ada berapa jenis komoditi yang harus disuplai di situ. Dan saya minta komoditi-komoditi itu harus disuplai oleh orang Sabu asli sendiri. Pasti ada tomat, pasti ada wohili, pasti ada ini bumbu, ada semacam-macam yang harus disuplai sebagai sumber pendapatan buat daerahnya, sebagai sumber pekerjaan buat petaninya. Dan itu akan dilakukan oleh bupati untuk dijual kemana-mana. Mungkin Pak Edi bisa tambah. Waktu habis, mohon maaf, waktu habis. Sekarang paslon 2 menanggapi, waktu Anda 1,5 menit. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari paslon nomor 3 bahwa itu untuk menambah jumlah pendapatan atau jumlah pekerjaan, lapangan pekerjaan di Sabure Jua. Tapi kita sudah punya pengalaman bahwa banyak pabrik-pabrik yang sudah dibangun, yaitu ada pabrik rumput laut, ya, pabrik air kemasan, tapi itu mangkrak, ya, itu tidak jadi, ya, itu hanya merupakan janji-janji yang langit di atas langit, ya, yang menyenangkan masyarakat, tapi sebenarnya tidak ada itu, tidak mendarat. Masyarakat butuh air bersih, bukan butuh pabrik. Masyarakat butuh sekarang air bersih, ya, BBM langka, kemudian lapangan kerjaan, maksudnya orang-orang yang bekerja di bidang pabrik itu harus profesional. Bagaimana? Si SDM-nya kacau, SDM-nya menurun, ya, terburuk di NTT. Bagaimana? Kita harus melihat masalah itu dulu, baru kita analisa, kemudian kita buat planning bagaimana membangun daerah ini. Iya, yang dijawab tadi itu juga tidak menjawab apa yang saya tanyakan tadi itu. Saya bilang ini sumber dananya dari mana? Kalau dari DAU berarti membebani. Waktu habis. Baik, tepuk tangan yang meriah. Wah, paslon 2 sudah bertanya, dijawab dan ditanggapi. Sekarang waktunya paslon 3 dengan metode yang sama. Sekarang paslon 3 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Sudah siap pertanyaannya? Waktu Anda bertanya selama 1,5 menit. Terima kasih Bapak paket 2M, paket 1. Sebenarnya pertanyaan saya mirip sebenarnya dengan yang disampaikan paslon nomor 2. Itu kaitan dengan HDI. Ya,
Artinya ketika seluruh program yang kaitan dengan ekonomi, pertanian, pendidikan dan kesehatan tereksekusi secara baik, maka HDI kita tidak seperti ini. Punya pengalaman bahwa terjadi lompatan yang begitu tinggi dari 1, menjadi 56,66 sekarang ini. Walaupun dia adalah buntut, dia adalah terpuruk paling rendah dari seluruh kabupaten NTT. Nah, kira-kira ada apa yang salah kira-kira, Bang? Apakah ini tidak bisa mengeksekusi seluruh program yang bisa membeli seluruh program-program yang ada kaitan dengan yang dilakukan dan berbasis masyarakat, kira-kira begitu. Mungkin Bapak Bupati bisa, Bapak Paket 1 bisa menjelaskan kepada kami supaya seluruh rakyat Sabu Rejua bisa memahami bahwa IPM kita rendah, kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, cukup? Baik, sambil kita tunggu waktunya. Sudah siap dengan jawabannya? Pasangan calon nomor urut 1 akan menjawab dengan waktu 2 menit. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bicara tentang IPM, bicara tentang ada kaitan dengan seluruh pembangunan yang ada di Kabupaten Sabu Rejua. Pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti bahwa itu akan berpengaruh dari kinerja seorang pemimpin dan kinerja para aparat. Tadi saya katakan tidak menghindar diri dari persoalan yang ada. Persoalan yang muncul, semua tidak pernah tahu tentang kondisi Sabu pada saat 2017 sampai dengan 2019. Bukan menghindar dari persoalan dari persoalan yang ada, tetapi stagnan yang terjadi itu seluruh pegawai itu dia merasa tidak nyaman, dan pada saat 1 tahun pertama itu kita harus berupaya untuk memberikan pembimbingan kepada mereka sampai pada saat kita meminta kepada provinsi untuk menanggulangi persoalan yang ada di Sabu Rejua. Pada saat itu zamannya Bapak Gubernur Lebu Raya, gitu. Kemudian itu semua karena persoalan yang tidak bisa diselesaikan, termasuk pembangunan yang tidak bisa berjalan dengan baik, maka berpengaruh terhadap PAD tadi. Berpengaruh terhadap pendapatan, dan jika pendapatan itu berpengaruh, maka terus akan berpengaruh kepada apa yang akan kita kerjakan tahun berikutnya. Ini persoalan yang tidak pernah orang tahu, Kemudian yang berikut, bahwa apa yang terjadi itu kami mencoba untuk terus melakukan pembinaan kepada kepegawaian, sehingga mereka mau pada tahun 2019 semuanya berjalan dengan baik, sehingga pada saat mereka melakukan tugas dan tanggung jawab itu, akhirnya 2019 sampai dengan 2020 ini bisa berjalan dengan baik. 2019 kami coba mendata kepegawaian sesuai dengan kewenangan yang ada. Tadi saya dengar ada pertanyaan yang tidak memahami betul tentang bagaimana penataan kepegawaian itu di saat kami berkedudukan sebagai PLT dan berkedudukan sebagai wakil bupati. Kewenangan itu terbatas. Kewenangan full ada pada saat waktu menjadi habis. Bupati Sabu Rejua. Baik, terima kasih. Sekarang paslon 3 menanggapi jawaban tadi, waktu Anda 1,5 menit. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Paket 01. Apapun alasannya saya tidak bermaksud untuk apa-apa, tetapi yang pasti bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah terukur ketika kami harus mendapatkan data pada saat laporan keterangan pertanggungjawaban bahwa terjadi penurunan PAD yang sudah memuncak ketika tahun 2016 diperoleh Sabu Rejua dari 47 miliar kalau saya salah ingat menjadi tinggal 31 miliar. Dan ini pun saya kurang tahu apakah posisi hari ini dia seperti apa. Saya khawatir kalau daerah ini terpuruk. Oleh karena itu kami mengusung Sabu Hebat, Bangkit dan Bermartabat untuk keluar dari keterpurukan itu. Oleh karena itu dengan posisi hari ini, dengan tinggal 1-2 bulan lagi, apakah 31 itu masih aman atau dia justru turun? Yang buat daerah ini dia terpuruk dan akan kembali menjadi underbau Kabupaten Kupang. Mungkin saja itu barangkali. Sehingga mungkin yang perlu diperhatikan adalah harus selalu melihat, jangan berpikir tentang apa yang ada di kantor orang di Jakarta, atau jangan berpikir tentang apa yang ada di kantor orang di provinsi. Betul bahwa tanpa Sabu bukan Indonesia, tanpa Sabu bukan NTT, kan kita punya hak untuk ambil kue kita ke sini gitu. Tetapi yang harus dicari adalah PAD kita, supaya seluruh program-program itu bisa tereksekusi dengan baik karena PAD dan membuat HDI kita meningkat. Karena pernah punya pengalaman ketika dia berdiri PAD hanya 320 juta, dia naik menjadi 47 M. HDI kita 1, dia naik menjadi 66 saat ini, walaupun dia terpuruk sesuai dengan rilis data. Waktu habis. Baik. Sekarang
Paslon 3 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1,5 menit. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Caca. Prof, paket nomor 2. Saya walaupun tidak detail tadi disampaikan tentang visi misi, tetapi Bapak menyampaikan bahwa ada juga 10 industri mau dibangun di Sabura Jua. Ada macam-macam. Saya tidak bisa menguraikan itu karena itu adalah program Bapak dalam kaitan barangkali apakah itu yang dimaksudkan dengan mendorong PAD seperti yang saya mau buat. Karena kalau saya tadi adalah bagaimana saya menciptakan PAD dengan meluruskan seluruh yang belum tereksekusi dengan baik untuk justru menghadirkan PAD, karena ada bukti dari situ. Dengan meluruskan 121 hektar lahan garam saja dikembalikan, maka akan ada 400-an tenaga kerja yang hilang piring nasinya karena dia hilang pekerjaan. Dia akan menghasilkan uang sampai dengan 170 miliar dalam 1 tahun. Karena ketika 1 hektar lahan garam dia tereksekusi dengan baik dalam 1 tahun, dia bisa menghasilkan uang 171 miliar per tahun. Nah, kalau Bapak juga membangun industri yang sama dengan saya, minta maaf saya tidak mengatakan bahwa Bapak ikut itu, tetapi yang saya mau pertanyakan adalah sejauh mana Bapak memandang melihat bahwa SDM Sabu ini siap untuk menanti industri yang Bapak maksud, yang Bapak tanya saya juga tadi itu. Sejauh mana persiapan Bapak dalam kaitan dengan mempersiapkan industri-industri itu tadi. Jadi ada industri dari pertanian. Waktu habis. Baik, pasangan calon nomor urut 2 Anda menjawab dengan waktu 2 menit. Sudah siap? Sudah. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi menyangkut masalah PAD, kemudian masalah apakah masyarakat Sabu Rajo sudah siap. Sebenarnya program kami ada 10 bidang industri yang akan kami bangun berdasarkan kepada kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Sabu Rajo sendiri. Jadi industri-industri yang akan kami bangun itu bukan datang dari luar, bukan ikan yang kaleng, yaitu yang membuat Sabu Rajo, masyarakat Sabu Rajo tidak bisa mengerjakan, tapi berdasarkan pada kearifan lokal masyarakat. Misalnya tenun ikat, kita akan buat tenun ikat supaya pendapatan masyarakat Sabu Rajo meningkat. Hopi hau, ya, hopi hau atau sopi hau, kita akan tingkatkan itu supaya pendapatan masyarakat Sabu Rajo bisa meningkat. Kemudian cuka, kita akan buat supaya orang bisa buat cuka kemudian dijual ke koperasi dan koperasi akan membelinya. Kemudian apalagi kabahuru, yang dibuat dari tempurung kelapa, itu orang Sabu semua bisa, bukan potensi dari luar negeri. Soalnya masyarakat Sabu Rajo tidak perlu berpendidikan tinggi, tetapi karena budaya atau karena kebiasaan yang sudah dilakukan, makanya kita angkat, kita akan buat secara profesional menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Baik, ada juga kerajinan lain seperti anyaman, juga ada pandai besi. Ini yang kita kembangkan ke depan ini, sehingga masyarakat kita yang punya keterampilan itu bisa mendapatkan ada pendapatan atau dapat uang, tapi mereka menjual produk itu nanti pemerintah yang mengatur pemasarannya. Jadi mereka tidak jinjing kemana-mana, jalan kemana menjual itu, tapi langsung pemerintah yang akan mengcover hasil. Waktu habis. Baik, Paslon 3 menanggapi, waktunya 1,5 menit. Baik, terima kasih. Paket nomor 2. Kalau itu jawabannya, maka saya tidak pernah melihat sejauh mana daya dongkrak level ratio dari produk-produk yang Bapak masukkan untuk mendongkrak PAD. Sejauh mana kekuatan itu mendongkrak PAD? Apakah dengan kabahuru, apakah dengan produk-produknya tadi bisa membiayai sumber PAD yang besar untuk mengeksekusi program-program lain yang nanti akan bermuara pada tingginya HDI Sabu Rajo. Itu harus dipikirkan. Jadi tidak hanya sekedar misalnya ya kotong bawa kerop, jual di sini, misalnya nggak mungkin. Kita bawa misalnya yang tidak cepat menghasilkan, yang tidak bisa mendongkrak level rasionya sejauh apa, kira-kira begitu. Sehingga yang harus dilakukan barangkali adalah memilih komoditi atau industri atau jenis mana yang kira-kira ketika dibikin kuat, PAD kita besar, kira-kira itu. Karena dengan PAD besar, maka semuanya bisa tereksekusi dengan baik.
seluruh program, seluruh bidang bisa terbeli dengan baik kira-kira. Asal PAD-nya. Sehingga tugas bupati seperti yang ada di Sabu sebagai daerah otonomi baru adalah mencari PAD. Dia harus punya kemampuan untuk melihat apa yang menjadi sidik jari Tuhan yang ada di bumi Sabu ini untuk bisa dieksploitir menjadi sumber PAD dan sumber pendapatan buat rakyatnya, supaya seorang bupati bisa memastikan bahwa dia tidak sedang tidur, dia tidak sedang lapar masyarakatnya pada waktu seorang bupati tidur, kira-kira. Dia harus bisa memastikan itu, kira-kira begitu. Apa? Karena ada PAD-nya. Waktu habis, tepuk tangan yang meriah. Ya, sekarang kemudian kita akan meminta untuk pasangan calon nomor urut 1 yang akan bertanya, kedua dan juga ketiga. Tapi terlebih dahulu ini pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1,5 menit. Ya, baik, terima kasih. Kepada paslon 2, saya selalu mendengar bahwa di dalam program paslon nomor urut 2 ada pengadaan solar panel untuk penanggulangan air bersih dengan sistem teknologi tersebut atau hidropanel. Pertanyaan saya, berapa harga solar panel per unit? Lalu dengan kapasitas berapa? Apakah itu untuk seluruh rakyat Saburejua yang selalu dikatakan bahwa kemiskinan itu ada kurang lebih 30.000 KK? Karena kita akan melihat sebentar. Baik, saya tambahkan bahwa tadi bicara tentang strategi penanganan COVID. Dipertanyakan bahwa ada 104 miliar yang tersedia, tapi bupatinya hanya menggunakan 14 miliar. Bagaimana pemahaman Anda, pemahaman Bapak tentang penggunaan, cara penggunaan keuangan daerah, keuangan negara ini? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa strategi apa jika Bapak diperhadapkan dengan persoalan COVID-19? Pada saat kemarin ada istilahnya refocusing dalam penganggaran. Terima kasih. Baik. Kita habiskan dulu waktunya. Sudah siap menjawab paslon? Siap. 2, waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Pertama, saya jawab tentang hidropanel. Hidropanel itu, Bapak tanyakan berapa harganya, berapa galon yang akan diproduksi. Ya, hidropanel itu kita akan datangkan teknologi dari Amerika. Dan untuk berdialog atau untuk mendatangkan alat-alat itu, kita bisa dapat free lewat LSM atau yayasan-yayasan. Kalau Bapak bisa berbahasa Ligere atau bahasa Inggris. Jadi kita deal dengan orang Amerika dengan bahasa Inggris. Karena apa? Karena itu dijual di Amerika sana. Dan itu banyak di Amerika sana lembaga-lembaga LSM yang bisa membantu kalau kita datang dan kita beritahu bahwa masyarakat kita butuh alat-alat itu. Jadi berapa banyak galon tergantung yang akan digunakan. 5.000 galon, 10.000 galon, 20.000 galon, tergantung apa yang kita butuhkan. Tapi kalau untuk Saburejua, setiap rumah saya pikir 5.000 galon sudah cukup. Ya, ada 10 rumah tangga, 5.000 galon sudah cukup. Yang kedua, tentang COVID. Ya, tadi saya sudah sebutkan, ada 104 miliar ya yang disiapkan untuk dana COVID. Tapi baru pergunakan 14 miliar. Bagaimana itu digunakan, yaitu Bapak harus berikan semua 104 miliar itu kepada masyarakat, karena itu sudah disiapkan oleh pemerintah, anggarannya sudah disiapkan. Kenapa harus tahan-tahan? Sedangkan masyarakat butuh itu. Masyarakat butuh karena pada saat pandemik ini semua orang susah, tidak ada pekerjaan. Artinya paling tidak refocusing itu kan sudah disetujui oleh DPR dan dinas-dinas terkait itu kan sudah ada rencana anggarannya, sehingga begitu diketok palu itu sebenarnya harus dinasnya sudah action dalam rangka. Waktu habis. Baik. Paslon 1 menanggapi jawaban tadi, waktu Anda 1,5 menit. Baik, saya menanggapi sedikit bahwa saya tidak terlalu yakin bahwa dengan anggaran kalau misalnya 30.000 KK yang akan diberikan kepada rakyat Saburejua, LSM atau yang mana yang mau ditunjukkan kepada kita dengan bantuan, kalau 30.000 KK kali 56 juta tambah dengan ongkos kirim dan lain-lain, itu belum termasuk pajak, 63 juta per KK. Artinya kalau kita kalikan dengan
untuk 5 tahun ada 1.890 miliar rupiah. Tapi saya mau bertanya, jangan sampai ini akan menjadi ujung-ujung membebani dana daerah. Terima kasih. Baik, saya tambahkan bahwa terlihat dari jawaban kami mencoba mengira-ngira saja bahwa pemahaman Bapak tentang penganggaran ini belum begitu bagus karena memang bukan orang birokrat. Tapi saya percaya kalau Pak Tobi mampu itu. Tapi hanya saja bayangan jawaban dari Pak Tobi tadi bahwa refocusing tadi itu sudah disetujui oleh DPRD. Refocusing itu tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan, ya. Karena ini kondisi darurat, maka kita merefocusing itu dengan kegiatan-kegiatan yang nyata yang ada. Waktu habis. Itu Waktu habis paslon 1. Sekarang paslon 1 bertanya kepada paslon 3. Waktu Anda bertanya 1,5 menit. Baik, dimohon. Baik, terima kasih. Untuk Bapak perlu kami tanya tentang strategi penanganan stunting, karena kita bicara tentang kesehatan yang sekarang yang menjadi sorotan utama adalah menyangkut stunting. Itu yang pertama. Itu bagaimana strategi Bapak, bagaimana caranya untuk supaya penanganan stunting di Saburejo ini bisa teratasi dengan baik. Kemudian yang berikut, rupanya Bapak berdua belum paham tentang Aksara, Akademi Aksara ini, akademi di luar domisili yang kerjasama kita dengan Politeknik Undan. Ya. Aksara ini sementara berjalan di Saburejo. Kemudian dalam tahun kemarin itu kami sudah mencoba untuk berupaya untuk meningkatkan status dari D2 menjadi D3 dan itu sudah disetujui. Tinggal sekarang eksekusi pada tahun 2021. Nah ini pemahaman dari Bapak kenapa sampai terjadi seperti itu. Dan jika nanti terjadi betul Aksara ini bisa kita jalani dengan baik, apa dorongan dari Bapak kalau saya menjadi bupati, dorongan dari Bapak, sumbangan dari Bapak terhadap kegiatan pendidikan ini? Ya, saya tambahkan sedikit dari paket. Bagaimana cara Bapak mengeksekusi sesuai dengan visi misi yang tadi? Terima kasih. Waktu habis. Baik, paslon 3 menjawab 2 menit. Baik, terima kasih paket 01 Mbak Caca, selamat siang. Khusus stunting. Stunting, kita jelas visi misinya. Kita ada program untuk eliminasi stunting. Berbarengan dengan kasus penyakit yang paling tinggi yang dilaporkan secara nasional yaitu perdaklara atau itu hepatitis B buat anak-anak. Jadi ada perlindungan soal itu, stunting. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan adalah bagaimana mendongkrak pendapatan sehingga tidak boleh terjadi ada anak-anak generasi kita yang dia kekurangan gizi. Karena stunting ini ada kaitannya dengan kesiapan 1000 hari pertama untuk orang, anak bayi, dia menjalani hidupnya yang harus dipersiapkan oleh kami. Oleh karena itu dari bidang pertanian dalam kaitan dengan mempersiapkan gizi anak ini adalah ketika saya yang PHG jadi bupati, maka seluruh lahan pertanian ini harus kita olah dengan subsidi sehingga kita bisa memastikan bahwa seluruh rumah tangga petani dia cukup pangan dan keterpenuhan pangan yang tentu ini akan mempersiapkan generasi-generasi kita. Dan tentu kalau program ini jadi sesuai program Pernas kami bahwa maka anak-anak program kami yang bertujuan untuk mengeliminasi stunting ini bisa tercapai karena anak-anak kita bergizi, kira-kira begitu. Mungkin Pak kita tambahkan dalam kaitan di Aksara. Kembang kempisnya kehidupan Aksara sampai sekarang masih terasa. Oleh karena itu, misi kami, kita berupaya melakukan kajian secara lebih teknis untuk memastikan keberlangsungan Aksara ada di Saburejo. Apakah akan naik level dari D2 menjadi D3 atau S1? Kajian teknik ini yang kami perlu untuk dipertahankan dan dihidupkan kembali oleh Waktu habis. Terima kasih. Paslon 1 menanggapi 1,5 menit. Baik, rupanya jawaban dari sana kami membaca bahwa
kedua paslon 3 ini tidak paham tentang pertanyaan, tidak paham tentang stunting, tidak paham tentang aksara yang sudah kami kerjakan. Ya, stunting itu bukan pada kelera, bukan hepatitis, tetapi penyebab, kita lihat bahwa penyebab dari stunting itu sebenarnya kurang cakupan nutrisi, ya, di 100.000 hari, ya, 1.000 hari. Oleh karena itu yang saya tanya itu bagaimana caranya untuk supaya itu. Nah, bagaimana mestinya kita menjawab bahwa ada langkah-langkah penanganan tentang ibu hamil, tentang remaja yang calon istri, calon ibu. Kemudian, ya, di saat ini dia melahirkan, dia harus memberikan ASI yang cukup dalam 6 bulan. Kemudian biasakan perilaku hidup bersih. Itu yang harus dijawab sebenarnya. Nah, sementara aksara ini juga sebenarnya kita lihat kurang paham. Sementara ini sudah jalan. Tadi saya sudah katakan bahwa aksara ini sudah disetujui untuk tingkatkan statusnya menjadi D3. Itu sudah, bukan lagi perlu kajian. Kita sudah melakukan kajian itu. Mohon maaf karena saya petahana, jadi saya sudah melakukan itu. Ya, jadi demikian. Silakan ditambahkan. Iya. Tadi pertanyaan saya belum dijawab bagaimana cara mengeksekusi daripada visi misi daripada. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Dari panas menjadi humor di akhir-akhir segmen 5 ini ya. Waduh, orang Sabu ini lucu-lucu ya. Kalau orang Jakarta sudah marah, yang ini malah tertawa di segmen debat pemilihan calon bupati dan wakil bupati Saburai Jua. Tepuk tangan. Ya, karena kami, Mbak, karena kami semua berkeluarga. Baik, luar biasa. Oke. Baik, senyum dulu yang manis dulu kepada pemirsa yang sekarang menyaksikan live streaming masyarakat Saburai Jua dan juga pemirsa di sini, karena sesaat lagi di segmen terakhir mereka akan meyakinkan, menegaskan, merayu masyarakat Saburai Jua kenapa harus memilih mereka. Sesaat lagi kami akan kembali.